5 titik rahasia pernapasan yang ada pada diri kita. Karena masalah pernapasan yang Allah berikan kepada kita semua ini adalah mengandung unsur zat Allah. Dengan pernapasan itu, setelah kita mengeluarkan, menghembuskan napas keluar, maka semua penyakit akan berhembus keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar di rumah dan dimanapun Anda berada yang kami hormati, dan semua jamaah yang sedang tergabung dalam Majelis Perguruan Hidayatul Indrali yang kami muliakan. Pertama-tama, patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Para pemirsa dan para pendengar yang saya hormati, kami dari Badan Pemantapan Pembinaan Jati Diri yang ada pada Perguruan Hidayatul Indrali, saya sebagai pembina yang ada pada perguruan ini, nama saya Dr. Randus Abdul Aziz Bajoda, MM Public, berasal dari Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan ini, kami memberikan sumbangan pemikiran tentang pencegahan virus COVID-19 yang dikenal dengan virus corona melalui pendekatan agama, yakni iman dan Islam. Adapun topik pembahasan kami akan bagikan kepada 4 topik. Yang pertama, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya terdapat pada surat Al-A'raf ayat 96. Yang kedua, dengan cara beristiqamah, yakni berserah diri sepenuhnya hanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga, bertafakur dan bertawadu untuk mencoba dalam mengadakan kontak langsung dengan rahasia kekuasaan Allah yang terdapat pada rahasia diri pada setiap manusia yang didasarkan pada firman Allah sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 186 dan surat Al-Sariyat ayat 21. Yang keempat, mencoba memeditasi pada 5 titik rahasia pernapasan yang terdapat pada setiap manusia.
Inilah topik-topik pembahasan kami dalam berusaha untuk mencegah segala macam yang terdapat pada diri manusia, termasuk COVID-19 atau virus corona. Kami mulai dari topik yang pertama, yaitu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim bibarakatim minas samawati wal ardi walakin kazzabu fa ahasnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Berdasarkan penjelasan ayat di atas, apabila semua manusia bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan dari bumi, sehingga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan berkahnya, maka semua manusia tidak akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah penuh dengan nikmat dan berkah. Maka insya Allah kita semua manusia akan terhindar dari semua penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuh kita, semua virus-virus yang akan mengancam kehidupan kita, termasuk COVID-19 ataupun virus corona. Itulah seandainya manusia bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rahmat Allah itu akan mengalir terus kepada kita manusia, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang dihindari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya dan segala malapetaka, sehingga COVID-19 dan atau virus corona ini akan terhindar kepada kita semua. Yang kedua, pencegahan virus corona melalui amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang namanya kita sebagai umat Islam hendaknya selalu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya perintah-perintah Allah yang wajib dan yang harus kita lakukan adalah terutama sholat 5 waktu sehari semalam. Dengan menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam ini, insya Allah semua umat Islam, semua manusia akan terpelihara dengan kebersihan selama 1 hari 1 malam, karena dengan selalu dibasahi oleh air sembahyang dari muka, kepala, tangan, dan kaki, sehingga kebersihan lahir dan batin, karena dengan adanya kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka kebersihan lahir
maupun jiwa maupun rohani kita terpelihara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua penyakit yang berbentuk virus apapun, yang berbentuk penyakit apapun, insya Allah kita sebagai manusia Islam, karena telah mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka terhindar dari semua penyakit maupun virus apapun, insya Allah. Yang berikut, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beristiqamah, maka kita harus wajib menghindari semua apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terutama, kita menghindari makanan barang-barang yang haram, kita menghindari binatang-binatang yang dilarang oleh Allah untuk kita makan, karena binatang-binatang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diharamkan itu pada prinsipnya mengandung segala macam bentuk penyakit, sehingga kita dengan menghindari segala macam yang diharamkan oleh Allah tersebut, maka insya Allah termasuk COVID-19 ataupun virus corona akan jauh dari kita semua. Yang ketiga ataupun yang berikut, dalam mencegah segala macam penyakit termasuk virus COVID-19 ataupun dengan istilah corona, kita akan mendekatkan diri langsung ke hadiratullah Ta'ala. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri ke hadiratullah Ta'ala? Maka Allah telah memberikan petunjuk melalui firman-Nya, melalui ayat-ayatnya, yang diantaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Jadi yang dijelaskan oleh ayat ini suatu pemberitahuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Hendaklah mereka berdoa kepadaku, maka mereka itu akan memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Pemirsa, dengan petunjuk ayat ini, maka bagaimana kita dapat mengadakan pendekatan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melalui petunjuk ayat ini, barang siapa yang bertanya-tanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat kepada kita sebagai seorang manusia.
Maka bagaimana seseorang dapat mendekatkan diri langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah ada pendekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka semua apa yang akan dimohonkan, semua akan yang diminta oleh orang itu, kemungkinan besar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang merupakan satu perbandingan atau satu pelajaran bagi kita, bahwa pada prinsipnya kita untuk menghindari dari segala bencana dan malapetaka berupa penyakit, berupa apa saja, pasti dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita seakan-akan dengan meditasi kita, dengan pendekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka kita akan terdekatkan kepada Allah. Maka semua yang akan kita mohonkan kepada Allah itu tidak mungkin tidak akan diterima. Inilah pemirsa sebagai contoh bahwa Allah itu selalu telah memperingati kepada kita dengan petunjuk di Al-Quran melalui firman-firmannya. Yang berikut dalil Al-Quran melalui surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ayat 21 yang berbunyi, wa fi anfusikum apalah tubsirun. Artinya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Jadi pernyataan yang dikatakan oleh Allah di sini adalah kekuatan dan kekuasaan Allah itu berada pada diri manusia. Karena ini dikatakan dengan surat, dengan ayat, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah menyatakan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini peringatan Allah kepada kita. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yang tidak benar. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan ada pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, apabila kita perhatikan, selalu kita jalani memperhatikannya, maka seolah-olah kita itu selalu berada, selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kesinambungan kebersamaan dengan Allah tersebut, maka kita mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan yang Allah berikan itu adalah jaminan kesehatan. Terutama jaminan kesehatan. Jaminan dilimpahkan rezeki. Jaminan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mendapat jaminan rahmat, hidayah, kesehatan, dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka yang namanya yang dikatakan rahmat Allah itu berarti kita selalu mendapatkan rahmat. Jauh daripada semua penyakit, jauh dari semua virus-virus yang mematikan ini, yang selama ini dikhawatirkan oleh semua orang. Karena ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, itulah kegunaannya kita mengadakan kedekatan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengadakan kedekatan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Antaranya melalui zikir. Ada zikir-zikir tertentu yang harus kita tahu dan kita pelajari. Seperti misalnya ada yang disebut dengan kalimat-kalimat tauhid. Kalau kita tahu kalimat-kalimat tauhid itu, maka itu yang akan membawa kepada kita untuk dapat berkesinambungan dengan kekuasaan yang ada pada hadratullah ta'ala. Mendapat kesinambungan, mendapat aura-aura yang tidak biasanya kita rasakan. Kita dapat rasakan, itu membuktikan bahwa kita sudah tersinambungkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalnya kita sudah tersinambungkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi kesehatan kita, dari segi rizki kita, dari segi semua malapetaka, termasuk virus yang selama ini yang dikhawatirkan oleh semua orang, yaitu COVID-19 ataupun virus corona. Itulah yang menyangkut kedekatan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedekatan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah disinyalir oleh ayat-ayat Al-Quran yang harus kita yakini. Yang harus kita yakini dan harus kita percaya bahwa siapa yang mengadakan pendekatan diri dengan Allah tersebut, maka pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut adalah kita harus mengetahui 5 titik rahasia pernapasan yang ada pada diri kita. Para pemirsa dan para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan, pernapasan ini suatu hal yang perlu kita ketahui, perlu kita dalami masalah pernapasan. Karena masalah pernapasan yang Allah berikan kepada kita semua ini adalah mengandung unsur zat Allah yang bisa membuat kita berkesinambungan, kita punya hidup. Tanpa pernapasan kemungkinan kita sudah tidak bisa hidup lagi. Maka 5 titik rahasia pernapasan itu harus kita tahu. Harus kita tahu. Bagaimana yang dikatakan dengan 5 titik pernapasan tersebut? Lima titik rahasia pernapasan tersebut antaranya apabila kita menghirup napas kita ke tingkat kedalaman daripada tubuh kita, maka dengan sendirinya napas yang kedua akan keluar yang merupakan napas yang tingkat halusnya yang paling tinggi. Itu rahasia pernapasan yang pertama dan kedua. Yang berikut, apabila kita setelah menghirup napas dan kita tahan pada tingkat pusat
pada tingkat kedalaman yang tinggi. Kemudian kita dalam waktu dan saat tertentu, dalam kurang lebih beberapa menit ataupun beberapa detik, ketika kita mengeluarkan napas, maka dengan sendirinya tingkat napas yang keempat yang berikutnya adalah begitu kita mengeluarkan napas, maka yang masuk ke dalam adalah napas yang paling halus. Rahasia napas yang kelima, rahasia pernapasan yang kelima itu, napas yang paling halus yang berada di kedalaman diri kita itu, rahasia pernapasan yang kelima adalah pernapasan yang punya tingkat kehalusan yang paling tinggi, yang bersemayam dalam setiap diri manusia, dan dia tidak pernah masuk dan tidak pernah keluar. Inilah rahasia 5 titik rahasia pernapasan yang bisa saya sampaikan. Kemudian bagaimana cara pengelolaannya. Apabila kita ingin mengelola pernapasan pada 5 titik rahasia pernapasan itu, yang pertama kita menghirup napas kita dalam-dalam, kemudian kita menghirup napas pada tingkat kedalaman pada diri kita. Yang kedua, setelah kita menghirup napas kita pada tingkat kedalaman yang tinggi itu, kita tahan pernapasan kita sambil membaca Al-Fatihah 3 kali. Nanti setelah selesai kita membaca Al-Fatihah 3 kali, baru kemudian kita boleh menghembuskan napas kita keluar. Maka begitu selama kita tertanam, kita punya pernapasan itu, sambil kita membaca Al-Fatihah 3 kali, sampai sedikitnya tahu memaknai apa yang ada dalam surat Al-Fatihah itu, yaitu segala puji bagi Allah dan seterusnya, bahwa Allah itu maha pemurah dan maha penyayang, bahwa Allah itu maha kuasa dalam segala hal, bahwa hanya kepada Allah kita memohon sesuatu, karena di situ di surat Al-Fatihah itu manusia menyatakan bahwa kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan, sambil menahan napas dalam-dalam. Kemudian ketika kita mengeluarkan pernapasan kita itu, maka semua penyakit-penyakit yang telah bersarang kepada diri kita, baik yang sudah bertahun-tahun maupun yang masih berbulan-bulan, bahkan yang akan datang sekalipun, yang belum berada pada diri kita, insya Allah akan terbendung dengan cara-cara seperti itu. Dengan pernapasan itu, setelah kita mengeluarkan, menghembuskan napas keluar, maka semua penyakit akan berhembus keluar. Nah, ini kita lakukan selama kurang lebih setengah jam
ataupun 30 menit, kita ulang-ulang, kita hirup, kita membaca Al-Fatihah 3 kali, kemudian begitu selesai 3 kali, kita mengeluarkan napas lagi, kemudian kita hirup lagi, maka itu kita ulang-ulang selama kurang lebih setengah jam. Nah, itu dapat mengeluarkan segala macam virus-virus yang telah bersarang di kedalaman diri kita, dalam jasadia kita, sehingga insya Allah virus corona pun tidak akan mampu untuk masuk ke diri kita karena sudah terbendung dengan tingkat pernapasan, tingkat rahasia pernapasan yang 5 tersebut yang saya sebutkan tadi. Barangkali ini sumbangan pikiran yang boleh saya sampaikan, dan para pendengar dan para pemirsa, saya mohon dapat diikuti sampai selesai, dan saya mohon jangan lupa dapat mensubscribe dan menekan tombol lonceng supaya kita dapat mengikuti video-video berikutnya. Dengan saya harapkan apabila Anda telah selesai mencobanya dan menemui keberhasilannya, saya mohon supaya dapat memberikan komentar melalui video ini. Barangkali inilah hal-hal ataupun sumbangan pikiran saya dalam hal mengatasi dan mencegah virus yang membahayakan bagi semua umat manusia seluruh dunia, dan insya Allah akan bermanfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.